Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku, para pencari Tuhan, jumpa lagi dengan channel Teguh Ma'rifat dalam kajian metodologi agama, perspektif tasawuf, eksakta, ilmiah wa amaliyah. Mengapa harus tasawuf? Itulah Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 31 bahwa wajib kembali kepada Tuhan, jiwa harus tulen, asalnya suci, kembali pun suci. Dengan seruan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah pentingnya dan vitalnya kenapa harus tasawuf, karena harus jiwa dalam keadaan mutmainah untuk kembali kepada Tuhannya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesempatan yang mulia ini, tema kita adalah berjalin dengan Allah mutlak berwasilah. Saudaraku, Al-Quran Qadim, wahyu, ruh, nur, sejatinya wujud zat yang satu. Itulah wasilah untuk berjalinkan atau berhubungkan dengan Allah yang dipresentasikan pada wajah Rasul, yaitu Rasulun min anfusikum. Rasul sang pembawa atau penyampai atau penghantar, dalam arti channel atau konduktor atas wasilah. Bisa jadi Rasul sebagai wasilah ini bisa semakna untuk menggambarkan, mempermudah saja gambarannya. Rasul itu bisa jadi semakna dengan sebutan misalnya duta ataupun utusan khusus. Jadi hubungan antara Allah dengan Rasul itu ibarat hubungan presiden dengan seorang duta atau utusan khusus. Itu gambarannya kira-kira modelnya seperti itu, untuk mempermudah dalam kita memahami atau mengkognisi atau menggambarkan. Saudaraku, sebenarnya menjelaskan atau mempresentasikan wasilah secara ilmiah itu sangat rumit untuk dipresentasikan. Padahal sebenarnya untuk kita bisa berhubungkan, berjalin dengan Allah, itulah sangat vital fungsinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman agar temukan wasilah. Ya, ada carilah wasilah dan temukan wasilah. Jadi cari sampai ketemu. Supaya gampang, temukanlah wasilah. Bagaimana dalam Quran surat Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu, ya ayyuhalladzina amanu ibtagullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilata
wajahidu fi sabilihi la'allahum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wabtahu ilaihil wasilah. Wabtahu al-wasilah ilaihi kalau bahasa kita. Temukanlah wasilah untuk sampai kepadanya. Wajahidu fisabilihi, dan berjuanglah dengan sekuat-kuatnya di dalam jalannya. Tentunya jalan untuk mencari atau menemukan wasilah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang menang atau sukses atau berjaya kalau bahasa Melayunya. Jadi temukan wasilah bagi orang-orang yang bertakwa, untuk bertakwa, bagi orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bisa berjalinkan dengan Allah, untuk bisa bermunajat kepada Allah, temukanlah wasilah. Jadi saya katakan wasilah, jadi semacam konduktor atau penghantar, penyambung atau channel, itulah wasilah untuk sampai kepada Allah. Karena di pembicaraan kita dahulu tidak mungkin Allah dengan manusia itu bisa berjalin langsung, bisa berkalam langsung, hanya lewat wahyu atau min wara'il hijab yang secara eksakta bisa kita baca sebagai metafisika, sifatnya wujudnya metafisika, dan itu pada wajah atau sosok atau figur atau perform Rasul, ya. Ila wahyan au min wara'il hijab ayursila rasulah, baru Allah menurunkan wahyu atau mewahyukan sesuatu yang di Allah kehendaki. Saudaraku, jangankan kita manusia yang ditekankan, dianjurkan untuk berwasilah untuk sampai kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam, para malaikat, Uzair yang mereka sembah selama ini, golongan tertentu sembah selama ini pun sebenarnya menyeru atau berseru dan mencari wasilah untuk dekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilata. Yabtaghuna wasilata ila rabbihim kalau bahasa kita. Itulah orang yang berdoa, orang yang berdakwah, orang yang berseru, yang mencari wasilah untuk sampai kepada Tuhannya. Ayyuhum akrobu, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Watarjuna rahmatahu, dan berharap akan rahmatnya. Wayakhafuna azabahu, seraya takut akan azabnya. Jadi untuk berdekat, untuk berharap rahmatnya, untuk takut dengan azabnya, mereka juga mencari wasilah atau konduktor, channel, penghantar untuk sampai kepada Allah. Ya, karena tidak mungkin langsung antara manusia dengan Allah kecuali lewat wahyu, yursila apa min wara'il hijab, atau dan yang itu ada pada Rasul, ya, ada pada Rasul. Nah, saudaraku, Muhammad adalah wasilah nih dalam salah satu hadis. Ya. Jadi dalam diri Muhammad itu ada dua fungsi, penghantar wasilah dan wasilah itu sendiri. Ada dua fungsi atau dua faktor atau dua apa namanya ya? Dua daya. Nah, bisa kita ambil karena nyatanya Muhammad adalah wasilah, beliau juga Rasul, sang pembawa wasilah atau membawa risalah.
Bagaimana tentang wasilah Rasulullah bersabda yang seringkali kita baca, kita dengar, kita amalkan, kita lazimkan setiap kali kita mendengar adzan, maka doanya adalah Allahumma robba hadzal da'wati tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Datangkanlah Muhammad adalah wasilah. Ya, datangkanlah secara bahasa, datangkanlah, jadikanlah Muhammad adalah wasilah. Ati Muhammadul wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda. Ya, itu doa yang Rasul anjurkan dalam satu hadis, selagi kalian mendengar adzan maka berdoalah Allahumma robba hadzal da'wati tamah wa sholatil qamah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Jadi Rasulullah itu sendiri adalah wasilah untuk sampai kepada Allah. Saya kira banyak riwayat yang munajat tertentu, hajat tertentu berdoa untuk berwasilahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adanya dua fungsi dalam diri Rasulullah ini, satu sisi Rasulullah adalah pembawa wasilah, yang satu sisi adalah wasilah itu sendiri yang bisa kita asosiasikan supaya kita punya gambaran yang sama, gambaran yang mendekati ke arah itu. Ada dua fungsi dalam satu sebutan. Satu sebutan, ada dua di situ. Misalnya sebutan asem, ya, sebutan asem. Namanya memang asem, rasanya juga asem. Jadi ada dalam satu sebutan dua fungsi. Sebut Muhammad, ya, Muhammad itu ada satu sebutan, Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul, itu pembawa wasilah, dan Muhammad sebagai wasilah itu sendiri. Itulah wasilah. Jadi wasilah secara bahasa eksaktanya itu adalah konduktor, channel, penghantar, bukan pengantar ya, penghantar atau penghubung ya, penghubung antara manusia di bumi, di dunia, dan Allah yang di aras ya, di puncak singgasananya. Karena antara keduanya sudah kita kaji sebelum ini adalah dimensionalnya sangat berbeda, sangat jauh. Biasanya dimensi yang lebih tinggi seperti kisah atau riwayat tentang Jibril yang turun mendimensi menjadi manusia, padahal asalnya adalah ruh. Jibril kita asalnya adalah ruh, turun menjadi manusia, berwujud manusia ketika menyampaikan hadis Jibril yang mengajarkan agama. Saudaraku, itulah wasilah yang secara eksakta sebagai penghubung atau penghantar dari dua dimensional yang sangat berbeda jauh, yang tidak mungkin dijangkau kecuali dengan perantaraan wahyu atau faktor metafisika atau min waraun hijab, atau sesuatu yang berada di balik benda yang wujudnya adalah hijab, yang itu ada pada sosok atau perform Rasul ya, au yursila Rasulah. Guna menggampangkan, lebih menggampang mendekatkan pemaknaan, bisa juga wasilah ini sebutan lain adalah tali ya. Kalau bahasa kita tali, kalau bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya atau bahasa Arabianya hablun, habl ya. Sebenarnya kabel itu bisa jadi asalnya juga dari habl ya. Habl ya. Untuk kita, kalau tadi diindahkan untuk kita temukan, sekarang untuk kita berpegangkan ya, berpegangan. Sebagaimana dalam surat Ali Imran tahu berapa ya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu.
berpegang kuat-kuatlah kalian semua ya bihablillahi jami'a, dengan hablul Allah, hablun Allah sekuat-kuatnya, jangan sampai terlepas ya, jangan sampai terlepas. Wa tasul jami'a wa tafarqu wadhkuru nikmatallahi, ya. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. In kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Jadi berjalinnya habl itu adalah pada hati yang lembut, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Jadi jalinan tali, jalinan wasilah hanya terhubung antar hati. Maka nanti ada hadis, nah kalau sempat nanti kita eksplor ya, kita eksplor. Al-Quran ini satu ujungnya ada di tangan Allah, satu ujungnya ada di tangan kalian. Pegang kuat-kuatlah ya. Jadi Al-Quran yang qadim itu juga wasilah. Maka pegang-pegang kuatlah akan itu. Ada nanti yang hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Al-Quran itu satu ujungnya ada di tangan Allah, satu ujungnya ada di dada kekasihku ya. Itulah wasilah, ibarat tali penghubung atau penyambung, bukan sekedar, bukankah tali pengikat ya, bukan tali pengikat ya. Itu nah, kata lain daripada wasilah adalah habl itu tadi ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Kemudian di sisi lain, tadi di awal saya katakan, jangankan kita manusia biasa, seorang nabi pun, Nabi Isa juga berseru, menyerukan serta mencari wasilah untuk sampai kepadanya. Ya, sebagaimana Quran dalam surat Qaf ayat 16 ya. Walaqad khalaqnal insana. Tadi sudah sampaikan ini tentang habl, maaf. Ini tentang habl ya, betapa habl itu adalah penghubung. Walaqad khalaqnal insana. Allah telah, sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu min nafsihi, dan kami mengetahui atau berilmukan apa yang nafsunya bisikkan ke dalamnya. Karena apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, kami lebih dekat daripada urat leher. Hablin, ada hablun, hablil, warid, urat leher. Betapa dekatnya Allah ya sebenarnya. Namun kalau tanpa wasilah juga tidak akan ketemu secara fisik. Allah sampaikan lebih dekat dengan urat leher, tapi sisi lain tidak mungkin bisa berjalin langsung. Inilah pentingnya wasilah, ya, pentingnya wasilah. Wasilah bahasa lain adalah habl ya, atau hablun. Ya. Sekali lagi bahwa Al-Quran yang qadim tentunya itu adalah wahyu, itu adalah ruh, surat surah 52, dan itu adalah nur, surat surah 52 dan surat nur 35, tadi ruh jadi nur. Hakikat wujud zatnya adalah satu, dan itulah wasilah untuk berjalinkan berhubungan dengan Allah. Sekali lagi doanya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi Muhammad itu ada dua fungsi, satu sebagai Muhammad sallallahu alaihi sebagai rasul yang kita tahu dan sekaligus nabi. Namun sebagai nabi sudah selesai karena khotaman nabiyin, nabi rasul tidak ada selesainya. Karena setiap umat ada rasul, setiap zaman ada
Rasul, bahkan untuk berjalin dengan Allah juga harus lewat Rasul. Maka mosok sekarang ini tidak ada jalin dengan Allah. Pasti ada jalinan dengan Allah. Kalau ada jalin dengan Allah, pasti dan wajib dan mutlak harus lewat wasilah itu yang dibawa oleh Rasul. Hakikatnya itu adalah wasilah. Jadi Quran Qadim, wahyu, nur, ruh, itu hakikatnya zat yang satu adalah wasilah atau penghantar, penyambung untuk berjalinkan dengan Allah. Kalau begitu, apa sejatinya wasilah? Wasilah itu sebenarnya apa? Ya, walaupun sudah terlihat sedikit di sini, karena pada wajah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua, satu adalah Rasul, yang kedua adalah wasilah. Ati Muhammad danil wasilata, ya. Jadikanlah Muhammad adalah wasilah, ya. Itu secara bahasa Muhammad adalah wasilah. Nanti kita bisa silahkan dari bahasa untuk mengupas seperti ini. Ini kalau boleh dilihat, ini ditinjau dari jenis kalimat perintah, ya. Jenis kalimat perintah. Ini tinjau apa kalimat perintah, syarat dan rukunnya serta unsur-unsurnya sehingga bisa ketemu ati Muhammad dan wasilata, ya. Datangkanlah Muhammad adalah wasilah. Karena syarat keterangan perintah itu harus kalimat sempurna. Oleh perintah pokoknya adalah kata perintah, keterangan harus kalimat sempurna. Itulah saudaraku, nanti bisa kita lanjutkan secara lebih detail, walaupun sudah ada sedikit gambaran wasilah sebenarnya apa, ya, apa yang kita sering nanti kita mendengar Nur Muhammad itu ya bocorannya, tapi dari manakah Nur Muhammad itu sendiri bisa ternamakan Nur Muhammad dan apakah itu nur, ya. Tadi bocoran sudah ada. Kalau saudaraku pencari Tuhan bisa sedikit menelaah, itu sudah ada di situ. Namun nanti insya Allah saya berjanji untuk bisa mengungkap kembali apa itu wasilah, sebenarnya faktor wasilah itu faktor apa sebenarnya. Kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kebangkitan agama tauhid, salam kebangkitan tasawuf eksakta ilmiah. Salam rahayu, ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.